Pas puasa soalnya ya kita ya. Nggak Mungkin boleh kita ini kan mulai ya. Pak Eko, biar Pak Eko nggak terlambat rapat. Boleh, Wilda. Oke, saya buka ya Pak Muklis. Monggo silakan Bu Wilda. Karena Pak Muklis nanti sore ada kuliah dosen tamu lagi, jadi ya saya bagi-bagi tugas. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga teman-teman nggak sambil tidur ya, nggak ada nggak ada Kan, videonya sama sekali nih. Jangan-jangan ditinggal tidur nanti kita. Oke, semoga tetap bisa ngikutin karena seperti biasa hari ini kita dengan sangat senang sekali gitu ya kehadiran Pak Eko untuk yang kedua kali di semester ini. Dan kemarin sudah saya pamer-pamerkan gitu dengan teman-teman Pak Eko, wah pada mau hadir, Zoom-nya juga sudah saya karena Pak Eko punya teman banyak gitu di kementerian. banyak ada yang kuliah, ada yang ikut kuliah juga. Nah, materi minggu ini adalah terkait subsidi gitu ya, nanti bisa ditanyakan karena lagi kasusnya banyak juga ini bagaimana sih memanajemennya kalau dari sisi penganggaran, dari sisi APBN dan lain sebagainya. Nanti teman-teman diharapkan partisipasinya gitu ya. Ini sudah ada yang banyak tanya, Bu, tetap ada tanya jawab. Oh harus ya, itu nomor satu gitu. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik dan kita selalu sehat ya teman-teman juga meskipun ada juga beberapa yang di Jogja tetap prokes lah. Kemarin saya lihat ada yang buka-buka puasa bersama. Waduh, saya yang deg-degan gitu ya. Nah, silakan nanti ditanyakan apapun. Materi tadi sudah izin Pak Eko sudah saya share dengan ke mahasiswa supaya bisa membaca juga sebelum di diskusi nanti sehingga nanti harapannya bisa mendapatkan pengetahuan yang komprehensif juga berbagai kasus-kasus terkait dengan subsidi ini seperti apa. Saya sendiri dengan Pak Muklis mungkin belum begitu familiar juga ya Pak Muklis ya. Jadi kami juga banyak belajar sih sebenarnya gitu ya, belajar, kami diskusi gitu. Nah, nanti ini juga adik-adik dan kami dosen-dosen diwajib, kalau dosen wajib ya, kalau adik-adik kelihatannya pilihan untuk ujian sertifikasi nih. Silakan yang mau ngambil pemerintahan pusat nanti banyak diskusi sama Pak Eko. Saya juga kalau ada tugas nanya Pak Eko biasanya. Ada satu yang kelewat ya Bu ya. Oh, ini pada 1.000, tapi tugasnya udah dikumpul, udah selesai lah, udah nilainya udah bagus lah insya Allah. Yang terakhir evaluasi itu ya, evaluasi nomenklatur. Ya nanti diskusinya panjang itu kalau ada ini ya, karena saya ngambilnya sektor publik beneran Pak Eko, jadinya ya mau nggak mau kalau kelabakan pasti nyolek-nyolek banyak orang gitu ya. Ya adik-adik semoga bisa mengikuti dengan baik ya. Nanti teman-teman silakan bertanya apapun dan Pak Eko nggak akan, saya tadi bilang jangan banyak-banyak paparan biar mahasiswa menggali informasi sedalam-dalamnya karena bukan anak SD gitu yang harus disuapin, jadi kritisnya harus tetap dikedepankan gitu ya. Willy, Aditya, Sarah, Salsa, Nia, dan semuanya yang ada di sini, mudah-mudahan bisa mengikuti dengan baik. Saya persilakan Pak Eko, saya nggak perlu bacain lagi ya, Pak Eko ini siapa, itu udah kenal gitu. Ya, ini kan masih kelas yang sama kan Mbak? Masih kelas yang sama, masih kelas yang sama. Oke, silakan Pak Eko, saya share atau Pak Eko share sendiri? Bu Hilda aja nggak apa-apa, Bu Hilda. Oke, saya share. Silakan, sudah terlihat ya Pak Eko ya? Sudah Bu Hilda. Silakan. Baik. Terima kasih Bu Hilda, Pak Muflis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya banggakan Bu Hilda, Pak Muflis serta mahasiswa-mahasiswi Bu Hilda dan Pak Muflis yang semoga tetap semangat walaupun di siang hari dan dalam kondisi puasa bagi yang menjalankannya. Baik, tanpa berpanjang kata lagi, saya akan mulai pemaparan saya mengenai topik manajemen subsidi listrik, pangan, dan dana bencana. Ini mungkin saya ambil plek sesuai dengan undangan dari Kepala Departemen Bu Hilda ya. Karena saya berpikir mungkin sebenarnya subsidi itu banyak jenisnya. Tapi supaya tetap fokus, saya fokuskan saja ke dua subsidi ini, yaitu listrik dan pangan, lalu ada dana bencana. Next slide-nya. Baik, paparan ini mungkin akan terbagi dari pertama akan saya coba untuk menggali konsep
apa itu subsidi dan bantuan sosial. Terkadang ini yang kalau kita baca literatur di jurnal, kadang-kadang subsidi apakah social transfer, Pak, bahasa asingnya ya. Nah, nanti coba kita lihat bersama-sama apa perbedaan antara subsidi dan bantuan sosial, atau apakah sebenarnya keduanya sama. Lalu nanti yang di bagian kedua nanti ada di manakah letak alokasi belanja subsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu APBN. Lalu yang ketiga adalah mengenai pengalokasian belanja subsidi serta dana bencana. Bagaimana ketika sudah masuk dalam APBN, lalu menjadi dokumen penganggaran. Selanjutnya nanti kita melihat mengenai data kualitatif, kita akan lihat mengenai gambaran laju antara realisasi belanja subsidi dan realisasi bantuan sosial dari tahun 2009 sampai 2019. Sengaja saya ambil di tahun 2009 sampai 2019 karena di antara tahun-tahun tersebut ada perpindahan administrasi pemerintahan ya, dari sebelumnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo. Nah, berikutnya Bu Hilda. Baik, mungkin sebelumnya kita harus mempelajari falsafah dulu mengapa negara itu didirikan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, negara kita ini memiliki tujuan bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, lalu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia. Mungkin mahasiswa-mahasiswi sekarang sudah jarang upacara kali Bu Hilda ya. Mungkin ini dibacakan dulu waktu kita dari SD sampai SMA selalu dibacakan tuh di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 supaya nanti ketika kita sudah menjadi dewasa gitu, terutama yang berprofesinya sebagai ASN atau sebagai penyelenggara negara, nantinya nggak harus jadi PNS, tapi bisa jadi nanti mereka anggota DPRD atau anggota hakim atau gimana Bu ya. Jadi selalu ingat bahwa inilah tujuan kita bernegara. Lalu karena kita ingin memajukan kesejahteraan umum itu, maka negara wajib atau harus untuk memberikan subsidi. Saat itu di dalam pikiran para pendiri bangsa kita. Karena kita tahu bahwa saat itu negara kita sedang terjajah kan. Jadi sangat menderita. Oleh sebab itu pemerintah pertama kali memerdekakan negara kita menginginkan agar negara yang masih baru ini bisa berdiri terutama dan tercukupi kebutuhan pokoknya. Lalu kemudian untuk definisinya sendiri, karena saya bekerja di pemerintahan, mungkin saya mengambilnya di regulasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 102 tahun 2018 tentang klasifikasi anggaran. Di situ dijelaskan bahwa subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan pemerintah kepada perusahaan negara, lembaga pemerintah, atau pihak ketiga lainnya yang memproduksi, menjual, mengekspor, atau mengimpor barang, dan atau jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat dijangkau oleh masyarakat. Nah, lalu gimana rumusan bantuan sosial? Kalau rumusan bantuan sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonominya, dan atau kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Mungkin itu dari definisi. Next, Bu Hila. Lalu mengapa negara harus memberikan subsidi? Ini mungkin hanya sebagian kecil saja latar belakang mengapa subsidi diberikan. Yaitu dulu di negara kita ini pernah mempunyai industri mobil nasional. Mungkin Bu Hilda atau Pak Muklis mengetahui itu waktu mobil Timur ya Bu Hilda ya, Pak Muklis. Tapi sayangnya memang waktu itu reformasi struktural kita belum semaju sekarang lah gitu. Zaman dulu, di zaman itu kalau itu masih
kental yang namanya korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga yang menggawangi industri mobil nasional itu adalah anak dari penguasa itu sendiri, sehingga seolah-olah menjadi monopoli. Seharusnya kan dia diberikan disubsidi itu agar industri tersebut mampu tumbuh dan dewasa, tapi malah menjadi manja. Nah, selanjutnya subsidi itu diberikan karena sebagai bagian dari counter cyclical policy, yaitu kondisi seperti saat ini ketika ekonomi tertekan karena kondisi pandemi, maka ada beberapa lapisan masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, sehingga mereka perlu diberi subsidi yang dalam bentuk kartu prakerja itu. Tetapi itu sebenarnya nanti kita lihat apakah itu subsidi atau bantuan sosial. Lalu ketika ada usaha-usaha kecil menengah, ketika mereka memiliki modal kerja dari pinjaman atau kredit lembaga pembiayaan, nah dengan adanya kondisi yang menurun ini kan mereka tentu sulit untuk mengembalikan imbal bunga dari kredit yang mereka ambil. Selanjutnya adalah mengenai mengapa harus subsidi diberikan adalah isunya environmental protection, yaitu untuk melindungi atau menjaga lingkungan. Nah, kita tahu pada sekitar tahun 2008 sampai 2011 ketika pemerintahan dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapresnya Yusuf Kala, saat itu sangat gencar pemerintah untuk mengkonversi penggunaan kerosin atau minyak tanah ini ke tabung LPG. Jadi masyarakat tuh diajak untuk berpindah dari menggunakan bahan bakar minyak tanah sebagai kebutuhan dapurnya, jadi menggunakan gas LPG. Lalu alasan berikutnya adalah untuk menyediakan barang publik. Kita tahu bahwa di negara-negara maju, tentu transportasi publik itu sudah seperti kebutuhan dasar untuk mereka melakukan mobilitas. Oleh sebab itu, maka negara kita juga ingin juga mendekati ke arah sana untuk menjadi negara maju, yaitu dengan berupaya memperbaiki fasilitas dan barang publik, di antaranya melalui komuter lain itu, serta meningkatkan tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap suplai listrik, sehingga tidak ada lagi wilayah-wilayah yang mengalami zaman ketika tahun 90-an dulu. Mungkin saya dulu masih suka ke desa saya, Bu Hilda, tahun 93 itu di daerah desa itu untuk lampu penerangan aja harus petromak atau enggak aki gitu. Ini alhamdulillah sejak 98 dan setiap ada krisis kan negara kita ini selalu belajar untuk lebih baik lagi. Akhirnya digencarkanlah itu penyediaan listrik. Selanjutnya, mengapa harus disubsidi? Alasannya adalah agar harga-harga barang menjadi terjangkau. Kita tahu bahwa rumah merupakan tidak hanya menjadi investasi, tetapi juga kebutuhan bagi masyarakat. Sehingga sayangnya ketika barang berupa rumah itu sangat mahal, maka pemerintah harus ikut mengintervensi agar produk berupa rumah itu dapat diakses oleh masyarakat. Berikutnya, Wilda. Masih di Peraturan Menteri Keuangan juga dengan nomor yang sama. Di situ disebutkan bagaimana klasifikasi belanja subsidi. Ini berdasarkan dari saluran atau cara menyalurkan subsidinya. Yaitu yang pertama melalui subsidi lembaga keuangan. Alokasi anggaran yang diberikan melalui lembaga keuangan sebagai penyalur kredit, atau kredit tadi itu adalah ada diselipi dengan subsidi dari pemerintah. Biasanya dalam bentuk subsidi bunga dan bantuan uang muka perumahan, baik yang disalurkan melalui perusahaan negara maupun perusahaan swasta. Mungkin kita sering tahu bahwa bank tabungan
BTN itu Bank Tabungan Negara itu sering membantu masyarakat yang ingin memperoleh kepemilikan rumah. Nah, dari mereka dari bank itu nanti disalurkan alokasi subsidi melalui pemberian subsidi bunga, baik itu bantuan uang muka maupun cicilan bulanan dari pengambilan kredit rumah. Selanjutnya penyaluran subsidinya melalui lembaga non-keuangan. Untuk lembaga non-keuangan ini kita membagi dua lagi, yaitu ada subsidi energi, ada subsidi non-energi. Kalau subsidi energi, itu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan bahan bakar minyak, jenis bahan bakar minyak tertentu. Yang diatur saat ini, jenis BBM tertentu itu adalah solar dan minyak tanah. Kemudian subsidi energi berikutnya adalah untuk LPG dan LGV yang akan dikonsumsi oleh rumah tangga dan usaha mikro. Dan terakhir adalah subsidi energi berupa tenaga listrik sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Kemudian untuk subsidi non-energi, yaitu alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan atau lembaga yang menyediakan dan mendistribusikan barang publik yang bersifat non-energi sehingga harga jualnya terjangkau oleh masyarakat yang membutuhkan. Bentuk-bentuk subsidi non-energi ini yaitu berupa subsidi pajak atau subsidi selisih kurs yang diberikan kepada jamaah haji ketika ada perubahan kurs. Mungkin kita nggak terlalu berasa ketika untuk subsidi non-energi ini ya, karena kemarin juga salah satu dari cara stimulus dalam pemulihan ekonomi adalah memberikan subsidi pajak PPh 21 ditanggung oleh pemerintah. Lalu yang berikutnya itu untuk subsidi non-energi itu diberikan untuk pelayanan yang sifatnya diwajibkan untuk masyarakat, public service obligation, yaitu perusahaan pelayaran, karena kita tahu negara kita ini negara kepulauan, sehingga membutuhkan moda transportasi berupa kapal, karena kalau yang pesawat tuh masih mahal kan. Selanjutnya adalah yang dikelola oleh moda yang dikelola oleh PT Kereta Api, yaitu komuter lain atau kereta api jarak jauh dan sedang. Berikutnya Bu Ida. Setelah tadi kita melihat rumusan subsidi, maka kita coba mendalami lagi bagaimana yang dimaksud dengan social transfer atau bantuan sosial. Bantuan sosial tadi kita tahu bahwa itu diberikan untuk mencegah terjadinya risiko sosial. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat mempengaruhi kesejahteraan rumah tangga masyarakat yang disebabkan oleh pembebanan tambahan permintaan atas sumber daya. Atau pengertian lain dari risiko sosial ini adalah kerentanan, yaitu peristiwa yang bisa membuat rumah tangga itu miskin, jatuh di bawah garis kemiskinan, atau ketika saat ini sudah di bawah garis kemiskinan, dia tidak akan bisa melompatin garis kemiskinan tersebut sehingga jatuh terperosok di bawah garis kemiskinan. Berikutnya, Bilda. Lalu ini yang mungkin yang bisa kita highlight bahwa ketentuan dari transfer bantuan sosial itu diberikan kepada anggota masyarakat atau lembaga masyarakat termasuk di dalamnya bantuan untuk lembaga pemerintah bidang pendidikan dan keagamaan. Kita tahu bahwa lembaga di masyarakat itu ada seperti panti asuhan atau enggak rumah jompo, itu bisa diberikan transfer bantuan sosial. Selanjutnya ketentuan pemberian bansos adalah bersifatnya sementara. Tetapi dengan adanya program perlindungan sosial, bisa jadi bantuan sosial itu menjadi program yang berkelanjutan. Selanjutnya ketentuannya adalah untuk mendanai kegiatan rehabilitasi sosial. Kita tahu rehabilitasi sosial ini dapat dicontohkan itu seperti kecanduan psikotropika atau enggak gangguan jiwa.
itu juga kita harus direhab kondisi sosialnya. Lalu ada perlindungan sosial, ini misalnya ada mata pencaharian di masyarakat seperti petani, lalu nelayan, itu posisinya mungkin tidak bisa cepat untuk melewati garis kemiskinan. Lalu ada juga jaminan sosial. Jaminan sosial ini mungkin bisa kita rasakan hampir coverage-nya hampir ke seluruh masyarakat, yaitu jaminan sosial terkait dengan kesehatan atau enggak jaminan sosial tenaga kerjaan. Lalu ada juga pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta bencana. Lalu ketentuan transfer bansos berikutnya adalah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas kelangsungan hidup, dan memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian, sehingga terlepas dari risiko sosial. Dan terakhir, ketentuannya adalah bantuan sosial itu diberikan dalam bentuk langsung atau penyediaan aksesibilitas dan atau penguatan kelembagaan. Yang tadi seperti saya katakan bahwa penguatan lembagaan ini bisa dengan membantu panti asuhan atau enggak rumah jompo. Berikutnya Bilda. Tujuan penggunaan belanja bansos tadi sudah sekilas saya sampaikan tadi bahwa bansos itu dipergunakan untuk merehabilitasi sosial, lalu memberikan perlindungan sosial, serta pemberdayaan sosial, lalu jaminan sosial, dan terakhir ada penanggulangan kemiskinan serta penanggulangan bencana. Nah, berikutnya Bilda. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke paparan berikutnya, saya ingin memberikan pertanyaan dulu Bu Hilda, supaya ada interaksi dengan mahasiswa. Mungkin mau terima kasih dulu, mungkin yang kemarin sudah dapat door prize ya. Hari ini juga monggo silakan. Oh tuh, monggo Pak Eko silakan. Nah, mungkin apabila teman-teman tadi sudah mendengar atau melihat atau membaca terlebih dahulu paparan saya, mungkin bisa diceritakan nggak apa perbedaan subsidi dengan bantuan sosial? Ya. Minggu lalu kami sedikit bahas hibah kemarin minggu lalu Pak Eko. Tapi saya sudah menyarankan setidaknya sudah membaca. Ayo silakan, boleh raise hand kalau. Oke, Zulfa, silakan Zulfa Nabila on cam ya. Silakan Zulfa, biar kita bisa melihat wajah Zulfa. Zulfa? Sebentar, Oke. Ya, silakan. Ya, boleh. Jilbab dulu kali Bu Hilda. Iya. Saya kalau kuliah gitu ada pertama presensi dulu, boleh habis itu boleh off cam, terus mau selesai baru on cam lagi. Wah, nyari baju. Di kantor banyak yang kena enggak Pak Eko? Katanya habis vaksin ini perkantoran. Ya, kantoran lumayan. Ada ipar kena ya Bu Hilda. Oh iya? Iya. Oh. Jadi pas mau vaksin yang kedua malah sakit gitu. Jadi dia terlalu lama kayaknya jedanya. Kami sampai yang 28 hari itu. Iya kami. Ya silakan Zulfa, sudah terlihat di unmute ya. Zulfa silakan. Silakan Mbak Zulfa. Baik, terima kasih atas waktunya Bu. Kenalkan saya Zulfa. Saya akan memberikan sedikit gambaran perbedaan antara subsidi dan bantuan sosial. Kalau semisalkan subsidi itu adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada pihak ketiga seperti itu, dan semisalkan kalau bantuan sosialnya itu pengeluarannya dan pengeluaran dana transfernya dari pemerintah yang langsung diberikan kepada masyarakat gitu Bu. Jadi perbedaan di sininya itu adalah di penyalurannya. Sementara kalau misal si subsidi itu ke pihak ketiga yang sebagai yang pemproduksi atau yang memberikan jasa kepada masyarakat. Nah, sementara kalau bantuan sosial itu langsung diberikan kepada masyarakat seperti itu.
Oke, terima kasih. Ya, tepat Mbak Monggo. Zulfa. Oh, Ya, terima kasih Mbak keren Zulfa. Mbak Zulfa, tetap Jadi mengikuti memang ya. subsidi itu cakupannya artinya itu lebih umum, secara umum dia memberi bantuan itu secara umum. Tapi kalau bantuan sosial itu spesifik dia situ. Ya, Jadi oke. lebih to the point yang bantuan sosial. Kalau subsidi hampir semua bisa merasakan gitu. Oke. Nah, Tadi udah kegirangan asik gitu kan pas mau kuliah tadi ketua kelas sudah menyampaikan. Terima kasih ya Zulfa, luar biasa. Boleh turun nanti, tangan nanti pegel Zulfa. Boleh lower hand. Oke, terima kasih Zulfa. Oke, monggo silakan Pak Eko. nah, mungkin untuk part berikutnya adalah belanja subsidi dalam postur APBN. Next slide. Udah. Ya. Ini sudah sama-sama kita lihat bahwa belanja subsidi itu berada di pos belanja non-kementerian lembaga. Kita tahu bahwa Menteri Keuangan ini, dia itu tidak hanya bertugas sebagai pengguna anggaran di kementerian atau di instansinya saja, tapi juga sebagai pengelola fiskal yang mengatur kebijakan fiskal yang ada di negara ini. Sehingga kantongnya itu tidak hanya kantong belanja Kementerian Keuangan, tetapi juga belanja non-KL. Nanti mungkin teman-teman bisa lihat apa saja sih isi dari belanja non-KL itu. Mungkin berikutnya, Wilda. Nah, di sini teman-teman bisa melihat perbedaan kantong Kementerian Keuangan dengan kantong sebagai bendahara umum negara. Tadi kita sebutkan bahwa Menteri Keuangan mengelola bagian anggaran Kementerian Keuangan itu adalah pakaiannya atau bajunya adalah sebagai Chief Operating Officer. Dia mengelola anggaran itu untuk membiayai tugas pokok dia sebagai Menteri Keuangan. Di antaranya dia mengatur Ditjen Perpajakan untuk serta Ditjen Bea Cukai untuk penerimaan. Lalu ada Ditjen Perbendaharaan untuk pengeluaran negara, kemudian ada DJKN untuk unit yang melakukan inventarisasi aset negara. Kemarin mungkin ada, kita tahu sama-sama bahwa Taman Mini itu sudah kembali ke pangkuan negara katanya bildanya. Nah itu di Ditjen Keuangan, Ditjen Kekayaan Negara yang melakukan tugasnya. Lalu ada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan itu yang nanti mengatur kebijakan mengenai transfer daerah. Kemudian ada BKF, yaitu Badan Kebijakan Fiskal. Ini semacam badan think tank untuk merumuskan asumsi makro. Lalu ada Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko. Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Ini adalah yang mengelola surat utang negara dan juga perjanjian utang luar negeri atau hibah. Nah, mungkin ini ada yang juga dua lagi nih Bu Wilda, yaitu Badan Diklat sama Inspektorat Jenderal nih. Lalu DJA sendiri nih yang membuat postur APBN. Jadi yang menjadi dokumen perencanaan dan penganggaran. Lalu untuk pos di Bendahara Umum Negara itu belanja non-KL tadi itu isinya adalah alokasi-alokasi untuk pengelolaan hutang, lalu pengelolaan hibah, kemudian investasi pemerintah, penerusan pinjaman, transfer ke daerah dan dana desa, lalu belanja subsidi, belanja lainnya, serta terakhir adalah transaksi khusus. Nah, kode-kodenya ini yang 99901, 99902 itu sebenarnya adalah kode bagian anggaran saja. Jadi kalau kementerian itu kodenya 015, tapi kalau Bendahara Umum Negara itu 999. Kalau pengelolaan hutang itu nanti itu ada penerbitan SUN atau surat utang negara yang berupa SBSN ya, surat berharga syariah negara. Lalu ada pengelolaan hibah. Kemudian yang investasi pemerintah ini biasanya alokasi untuk penyertaan modal ke BUMN. Nah, itu melalui pos di investasi pemerintah. Kemudian untuk penerusan pinjaman, lalu transfer ke daerah dan dana desa. Ini di masing-masing pos ini, itu Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara tadi dibantu oleh unit-unit eselon 1 di samping kirinya nih, yaitu pengelolaan utang tadi
serta pengelolaan hibah itu dikelola oleh DJPPR ini. Karena kan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Lalu investasi pemerintah ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Karena dia yang mencatat serta memonitor penyertaan modal negara ke BUMN, serta apabila ada pengalihan aset itu yang seperti BLBI itu kan waktu bank pada kolaps itu akhirnya kan diambil alih oleh pemerintah. Ketika mereka mau membutuhkan lagi, maka itu harus pemerintah ketika membeli asetnya bank kolaps tadi itu sebenarnya sudah menjadi investasi, yaitu menjadi modalnya pemerintah sehingga dikelola di investasi pemerintah. Lalu ada penerusan pinjaman, kemudian yang transfer ke daerah dan dana desa ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal DJPK atau Perimbangan Keuangan. Ini nanti yang mengatur regulasi atau alokasi dana transfer umum, baik itu DAU atau DBH, dana bagi hasil, maupun dana transfer khusus, yaitu dana alokasi DAK fisik atau non fisik. Lalu ada dana istimewa ya, dana istimewa, daerah istimewa, DAIS. Terus DID. Nah, DID. DAIS itu cuma ada, mungkin nanti untuk pertanyaan berikutnya aja ini mungkin, Wilda ya. Kemudian untuk yang belanja subsidi dan belanja lainnya ini dikelola oleh Direktorat Jenderal Anggaran. Kemudian untuk yang transaksi khusus ini biasanya dikelola oleh Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Ini membantu apabila ada suatu proyek yang dikerjasamakan melalui kemitraan pemerintah dan badan usaha atau public-private partnership. Nah, ini kan biasanya dibutuhkan semacam biaya untuk kelayakan suatu proyek itu biasanya melalui transaksi khusus ini. Feasibility study-nya biasanya kan kalau yang badan usaha mungkin ketika ada kerjasama dengan pemerintah, menginginkan pemerintah yang membayar feasibility study-nya, karena kan kalau badan usaha itu kan pasti hitungannya sudah hitungan komersil gitu. Lalu nanti sebutan Menteri Keuangan ketika memakai sebutan Bendahara Umum Negara adalah sebagai Chief Finance Officer. Mungkin itu aja, Wilda. Berikutnya, Wilda. Lalu setelah kita lihat tadi posnya belanja subsidi di postur APBN, untuk tahun 2020 ini apa saja sih penyaluran alokasi belanja subsidi? Di sini bisa kita lihat bersama bahwa dari total pagu belanja subsidi sebesar 192, sekian triliun itu, ini saya kutip dari Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang rincian APBN. Itu yang digunakan adalah sekian triliun untuk pengelolaan subsidi pajak. Ini di dalamnya ini ada pengelolaan subsidi pajak itu, sebentar. Di dalamnya itu untuk PPh atas komoditas panas bumi. Kita tahu bahwa pengusaha panas bumi itu kan nature proyeknya seperti pertambangan minyak bumi juga ya. Jadi penuh resiko, sehingga dibantu PPh-nya oleh pemerintah agar memberikan stimulus mereka untuk tetap tertarik berinvestasi di pengusahaan panas bumi. Lalu itu ada subsidi bunga kredit program, itu sekitar 91,2 miliar. Ini biasanya kalau dari rincian perpesnya itu ya untuk kredit-kredit proyek pengembangan energi nabati, kemudian revitalisasi perkebunan, lalu ada kredit ketahanan pangan dan energi, kemudian ada kredit pembibitan sapi, kemudian ada kredit untuk mensubsidi resi gudang. Kita tahu bahwa dalam logistik itu, dalam rantai logistik itu dibutuhkan resi gudang. Maka
atau tempat menyimpan dari komoditas-komoditas. Nah, ini pemerintah juga memberikan bantuan berupa subsidi bunga kredit program agar biaya logistik bisa ditekan. Selanjutnya adalah pengelolaan subsidi imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga sekitar 49,2 T. Ini mungkin apabila teman-teman mau melihat dampaknya itu teman-teman bisa ke Pegadaian. Nah, itu di Pegadaian itu nanti ditanyakan saja ke Mbak resepsionisnya atau tellernya itu. Pegadaian ini sebenarnya dibantu pemerintah juga nggak untuk subsidi bunganya. Karena PT Pegadaian, Perum Pegadaian itu termasuk lembaga yang diberikan alokasi untuk menyalurkan subsidi berupa pemberian subsidi bunga. Lalu ada juga subsidi untuk UMKM, usaha mikro dan kecil dan menengah itu juga dibantu oleh pemerintah untuk pemberian subsidi bunganya. Karena biasanya kan UKM ini modal kerja kan harus jangan sampai mereka terjerat di lintah darat atau jadi mereka melalui lembaga pembiayaan resmi saja, karena untuk memancing itu maka pemerintah juga memberi subsidi bunga agar mereka pindah dari bank-bank yang bank istilahnya bank lintah darat itu. Tidak terdaftar di LPS, OJK, OJK dan LPS. Lalu alokasi subsidi digunakan juga untuk bea masuk. Ini bea masuk ini untuk membantu industri. Nanti itu ada sektor industri yang dibantu fasilitas bea masuknya adalah industri kimia, farmasi dan tekstil. Kita tahu bahwa siapapun pernah sakit kan, oleh sebab itu negara perlu mandiri juga dalam penyediaan kebutuhan obat-obatan, sehingga industri farmasi dan kimia termasuk yang mendapat fasilitas bea masuk. Kemudian ada subsidi bea masuk untuk industri agro agar ekspor dari pertanian kita bisa bersaing. Tetapi ini juga efek buruknya dari pemberian subsidi sebenarnya teman-teman, karena apabila perjanjian dagang dengan negara lain itu ternyata tidak membolehkan adanya intervensi pemerintah di pasar, kan subsidi ini sebenarnya kan mengganggu keseimbangan pasar sebenarnya. Kan pasar itu harusnya mana harga yang terbaik gitu kan. Kalau di akuntansi kan arm's length transaction gitu. Ya, demand and supply juga ya. Nah, tapi kalau sudah ada subsidi di situ, tentu nanti kan penawarannya bisa jadi murah karena ada sharing cost itu antara si produsen sama oleh pemerintahnya. Makanya pemberian subsidi untuk yang sifatnya ke produk yang ada di pasar itu harus hati-hati, karena nanti bisa jadi kita yang kena denda gitu, karena melanggar kesepakatan perdagangan internasional. Nah, ini kemudian untuk pengelolaan subsidi, alokasi subsidi yang besar-besarnya adalah di subsidi energi. Tadi bahwa kita tahu bahwa subsidi energi ini berupa penyediaan bahan bakar minyak jenis tertentu ya, yang solar, kemudian minyak tanah, sama dengan subsidi energi listrik. Itu juga termasuk pos-pos yang banyak memakan alokasi belanja subsidi. Lalu ada juga subsidi pupuk. Subsidi pupuk ini dilakukan karena untuk mencapai kedaulatan pangan. Dan kita kan kalau sudah makan itu adalah kebutuhan pokok gitu. Jangan sampai kebutuhan pokok aja harus diimpor gitu. Jadi pemerintah juga memberikan pos yang besar juga untuk subsidi pupuk ini, sekitar 24 sekian T. Lalu ada subsidi untuk public service obligation di bidang transportasi. Tadi yang lembaga penyalurnya itu PT PLNI dan PT KAI. Selanjutnya adalah pengelolaan subsidi untuk informasi publik bidang pers. Ini termasuk kecil gitu ya. Karena ternyata dalam khasanah
informasi publik itu harusnya tidak boleh dimonopoli kan. Selama ini kan katanya kan media kalau ingin menguasai suatu negara kuasai melalui medianya gitu kan. Makanya perlu diimbangi dengan pemberian informasi publik bidang pers. Ini lembaga penyalurnya itu LKBN Antara. Mungkin teman-teman pernah dengar lembaga kantor berita negara Antara untuk kantor berita Indonesia. Lalu ada juga alokasi subsidi bunga untuk air bersih. Tadi yang saya sampaikan bahwa mengapa harus diberikan subsidi, yaitu agar menjaga lingkungan. Selama ini kan kita tahu bahwa di masyarakat itu kadang-kadang untuk mengambil air bersih aja harus ngebor tanah. Kalau udah mengebor tanah itu kan pasti akan mengganggu lingkungan juga kan. Sehingga pemerintah perlu juga membangun infrastruktur yang penyediaan air bersih ini. Sehingga diberikanlah subsidi bunga bagi penyelenggara atau operator penyedia air bersih. Dan terakhir itu adalah pengelolaan subsidi perumahan sekitar 5,7 T. Ini tadi udah kita singgung juga di awal-awal bahwa perumahan itu barang yang mahal, tetapi juga harus diperlukan oleh setiap manusia kan dan keluarganya untuk tempat tinggal. Jadi diberikan subsidi. Mungkin untuk tahun 2020 10 item itulah yang menjadi titik fokus untuk pemberian alokasi belanja subsidi. Berikutnya, Bu Hilda. Mungkin biasa sebelum pindah chapter kita kasih quiz lagi, Bu Hilda. Belum di-unmute. Silakan teman-teman. Saya sama Pak Muklis boleh ikut nggak ya, Pak Muklis? Monggo silakan teman-teman. Tapi kayaknya tadi sudah ada bocorannya tadi ya dari Pak Eko ya. Silakan, siap-siap. Monggo Pak Eko. Pertanyaannya, tadi kan kita sudah melihat subsidi, cara penyaluran subsidi adalah melalui lembaga keuangan atau non-lembaga keuangan. Tolong teman-teman sampaikan ada lagi nggak klasifikasi subsidi dari objek yang disubsidi? Klasifikasi subsidi dari objek yang disubsidi. Ya. Ayo silahkan. Udah saya kasih bocorannya aja deh. Dari teman-teman bisa menjelaskan. Jadi subsidi itu kan, kalau misalnya teman-teman ngikutin perkembangan pembahasan anggaran, jadi itu nanti rencananya itu pemberian subsidi itu akan diubah metodenya dari yang sifatnya subsidi komoditas menjadi subsidi orang. Nah, teman-teman bisa menjelaskan lebih detail. Ya, silakan teman-teman. Di manakah teman-teman? Kata kuncinya berarti subsidi orang itu, Pak ya? Iya. Ayo, silakan, yuk. Ini yang kemarin sepertinya sempat ini ya, rame pendaftaran itu ya Pak ya? Saya mau daftar juga tuh. Dan nanti itulah pilihan-pilihan mengapa mengambil subsidi komoditas atau memilih cara subsidi orang. Yaitu by address, by name itu. By name, by address. By name, by address. Ayo silakan teman-teman. Kok sepi-sepi aja? Masa harus dipanggil satu-satu? Willy. Nia, Cluenya sudah tadi dikasih loh ya. Udah, ayo loh. Kan nggak mungkin Pak Basuki kan, atau Pak Muklis kan enggak lah ya. Dana, Agresa, Lilin, ayo nih. Sylvia, kok belum? Ini nggak ada wajah, nggak ada suara. Monica, Tasya, kok nggak ada suara, nggak ada orang? Boleh loh. Waduh, ini ngantuk ini kayaknya. Udah kalau gitu kita diskusi aja kalau gitu, Wilda. Jadi memang gak ada suara ini ya. Ayo silakan. Diberikan subsidi komoditas itu lebih mudah kan, Wilda ya? Iya. Karena tinggal minta perhitungannya dari penyedianya. Iya, langsung. Karena dari pupuk atau dari Pertamina atau PLN, berapa dia harga pokok penyediaan produknya,
lalu dilihat dengan harga jual dia berapa. Nah, pemerintah paling masuk memberikan subsidi komoditas di situ. Tapi kan dia yang menikmatin itu semua individu menikmati subsidi komoditas, sehingga ada aspek kurang adil di situ. Lebih mudah dalam cara pemberiannya, tetapi efektivitasnya itu yang menikmati itu banyak gitu, nggak tepat sasaran. Lalu dipilih yang subsidi by address by name itu yang perorangan, itu memang lebih tepat sasaran. Cuman permasalahannya adalah akurasi datanya, Bu Hilda, Pak Muklis ya. Makanya sampai sekarang itu data TKS itu data terpadu kesejahteraan sosial kan bolak-balik diupdate. Bahkan pemerintah daerah juga diminta update. Nah, itu memang lebih tepat sasaran, tetapi ya itu yang membutuhkan waktu untuk memvalidasi datanya, memperbaiki datanya. Dan kita juga nggak tahu kan perkembangan data itu, apakah si individu penerimanya sudah berubah. Tapi alhamdulillah kemarin kita baca-baca berita itu ada yang masyarakat penerima program Keluarga Harapan itu setelah dapat gusuran tanah mengajukan diri untuk lepas dari program PKH itu. Keren ya, jujur ya dia ya. Jujur. Alhamdulillah masyarakat Indonesia sudah mulai berkarakternya udah beradab. Kalau dulu kan cuma mengaku-ngaku miskin dulu Bu Hilda dulu kan, waktu waktu konversi, waktu BLT itu Bu Hilda. BLT ya. Loh, saya dengan Pak Muklis dapat bantuan subsidi upah loh ya Pak Muklis ya. Iya. Oh, jangan gitu Pak Eko, jangan gitu. Nah, kalau ini kan karena dalam rangka pemulihan ekonomi, Bu Hilda. Kalau yang dalam kondisi normal itu kan dia harus yang benar-benar tadi yang riskan, mempunyai risiko sosial tadi. Termasuk itu Pak ya, betul tadi pengalaman mungkin saat BLT dulu ya, waktu subsidi energi diturunkan, kemudian diganti dengan BLT, malah terjadi polemik di masyarakat itu Pak. Jadi kalau satu kampung itu biasanya diakukan miskin semua itu, karena kalau tidak ada beberapa yang tidak diakukan miskin itu oleh kepala desanya, malah kepala desa dimusuhin itu Pak. Jadi memang berkelindan itu masalahnya. Moral hazard mungkin waktu itu cara Sinterklas pertama mungkin setelah Republik kita krisis mungkin tuh Pak Muklis. Iya, betul. Jadi kayaknya masih belum pertumbuhan ekonomi atau pemerataan pembangunan, sebenarnya tahun itu masih belum bangkit lah gitu. Sehingga ketika ada pemberian dari bantuan dari pemerintah itu semua pada menyodorkan diri. Tapi semakin kemari kita lihat alhamdulillah nih masyarakat Indonesia ini sudah semakin sadar gitu. Ini semakin membantu kita untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial tadi. Kan memang kan seharusnya ketika menerima bantuan itu kita itu dikembalikan ke diri kita masing-masing, karena pemerintah itu kan nggak mungkin memonitor atau memantau sampai 200 juta kondisi 270 ya rakyatnya gitu. Tapi kami kalau gaji pokok memang berhak kok ya Pak Muklis kan hitungannya gaji pokok ya Pak Muklis ya. Ya gaji pokok memang berhak gitu loh. Betul. Tidak termasuk honorarium dan lain-lain. Gaji pokok, soalnya hitungannya gaji pokok. Itu kan karena ada kompensasi pemberian ilmu dengan pokoknya waktu itu agak-agak jasa mendidiknya Bu Hilda dan Pak Muklis dihargai itu Pak. Jadi ada kecemburuan gitu sama teman-teman yang PNS, kan jatuhnya sebenarnya sama saja, tapi kan teman-teman PNS tidak berhak kan kemarin. Betul, tapi yang non PNS, padahal hak dan kewajiban kami di kampus tuh sama gitu. Nah itu isu menarik kemarin. Ya, kami juga ada beberapa gitu. Saya banyak pertanyaan malah Pak Eko. Kalau teman-teman nggak mau tanya, ada yang mau nanti tanya ya, teman-teman ya. Ini mau dilanjut dulu atau seperti apa Pak Eko? Saya lanjut lagi Bu Hilda. Ya, nanti silakan tinggal sesi tanya jawab nanti ya. Iya. Biar pas 15 menit saya nanti udah usai nih 14-15. Habis itu kita tanya jawab sama. Iya, harus banyak banyak banget nih pertanyaannya. Silakan Pak Eko. Oke, bab berikutnya adalah pengalokasian belanja subsidi dan dana bencana. Mungkin cepat saja Bu Hilda ya.
Ya, ini lagi-lagi saya tetap berpedoman pada regulasi pemerintah karena kami ini di pemerintah kan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan itu. Jadi dalam standar pemeriksaan BPK itu yang dilihat adalah kepatuhan pada peraturan, kemudian ada kerugian negara atau tidak. Makanya selalu kalau dibilang ASN itu kaku ya karena memang ada pemeriksaan yang melihat pada kepatuhan pada peraturan. Jadi mungkin teman-teman tadi sudah dibagi mungkin bahannya Bu Hilda ya, bisa dibaca sendiri tadi bagaimana cara penyediaan, penghitungan pembayaran dan pertanggungjawaban. Saya ini hanya mencomot saja sesuai dengan topik dari undangan Bu Hilda dan Pak Muklis, yaitu yang mengambil subsidi listrik sama subsidi pupuk. Jadi dari alokasi yang 2020 tadi itu ternyata untuk subsidi pangan itu dilakukan caranya dengan memberikan subsidi pupuk. Situ ada Menteri Keuangan itu harus menunjuk kuasa pengguna anggarannya, karena yang sebagai operator di lapangan itulah yang mengetahui seluk-beluk berapa perhitungan harga pokoknya. Makanya yang ditunjuk adalah yang mengetahui benar bagaimana pembentukan harga dari barang yang akan diberikan subsidi, yaitu pupuk sama listrik. Berikutnya, Bu Hilda. Maaf Bu Hilda, mundur dikit Bu Hilda. Mungkin saya hanya ingin memberi penekanan pada mengapa subsidi listrik ini lebih rumit kalau misalnya teman-teman lihat dalam rumusnya di PMK 174. Karena memang ketika kita menghasilkan suatu listrik itu, pembangkit itu kan kita tidak bisa memilih ini yang membutuhkan ongkos yang kecil, ini yang sekian, ini yang ongkosnya besar. Tapi ketika kita memproduksi listrik itu memang dalam skala besar, jadi fix cost semua itu ibaratnya, biaya tetap. Tapi ketika disalurkan ke masyarakat kan ternyata masyarakat itu bisa memilih golongan-golongan tarifnya. Ada yang 450, ada yang 900. Nah, itu yang termasuk yang di bawah. Lalu yang golongan-golongan sultan katanya itu bisa sampai 2000 golongan tarif. Nah, itulah makanya yang untuk subsidi listrik ini kita parameter untuk menetapkan besaran subsidinya banyak gitu. Ada harga minyak mentah Indonesia, kita tahu bahwa ternyata pembangkit listrik di Indonesia itu ada masih menggunakan batu bara, lalu ada menggunakan mesin diesel. Untuk PLTA mungkin yang untuk di Pulau Jawa ini sudah bisa terjaga dari Sangguling sama Jatiluhur. Tapi untuk yang di daerah-daerah itu, apalagi di Pulau Seribu itu mungkin kita tahu bahwa pembangkit listriknya juga dari diesel itu, kalau nggak salah itu. Mungkin itu aja Bu Hilda. Next slide. Nah, untuk dana bencana sendiri ini sudah ada payung hukumnya, itu Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana. Yang perlu teman-teman ketahui di dana bencana ini, APBN itu dan APBD itu memperbolehkan ada alokasi dana cadangan, dana bencana. Karena memang ini sifatnya kalau di akuntansi itu contingency liability gitu. Sehingga para pengguna anggaran, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, harus juga mengalokasikannya di anggaran pendapatan belanja mereka. Tapi dengan syarat harus mendapat persetujuan DPRD, jangan sampai disembunyikan. Nanti itu dianggap dana non budgeter. Dana non budgeter yang tidak bisa dipertanggungjawabkan malah bisa digeser. Padahal itu kan harusnya bisa disimpan untuk dana antisipasi atau dana siap pakai apabila bencana. Dan untuk pemerintah pusat sendiri pada tahun 2019 sudah dikenal dengan polling fund, yaitu ketika ada alokasi untuk bencana alam, ketika tidak terpakai, itu bisa dibawa tahun anggaran dan tidak boleh digeser. Nah, kita tahu bahwa mekanisme pertanggungjawaban keuangan kita kan setiap setahun sekali Bu Hilda ya. Jadi ketika setahun sekali itu
di mana kurang bisa digeser alokasinya. Ketika ternyata subsidinya, nanti mungkin kita lihat di data deskriptif alokasi subsidi itu, ternyata nanti pernah itu realisasi subsidinya lebih besar daripada alokasi yang tersedia, sehingga itu perlu ada pergeseran dari pos-pos anggaran yang lain. Nah, inilah mengapa ketika ada pooling fund untuk dana bencana alam ini, dia seolah-olah sudah dipagarin, sudah di-earmark gitu. Jadi bisa dibawa pindah tahun berikutnya. Dan untuk dana bencana ini KPA-nya itu adalah atau yang menjadi operator di lapangannya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah, atau kalau di tingkat pusat adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jadi manajemen dana bencana subsidi itu harus selalu lihat bahwa ada pengguna anggarannya. Kalau tingkat pusat adalah Menteri Keuangan, kalau di daerah adalah gubernur, bupati, lalu ada kuasa pengguna anggarannya, yaitu yang menjalankan penggunaan dari alokasi belanja subsidi dan belanja dana bencana itu. Itulah yang menjaga governance atau tata kelola dari pengelolaan anggaran. Berikutnya, Bu Hilda. Mungkin ini data realisasi belanja subsidi dan bantuan sosial. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi, bahwa pernah pada tahun 2011 dan 2012 itu realisasinya melebihi dari alokasinya. Nah, ini akannya menggeser dari pos-pos misalnya dari belanja pegawai bisa digunakan untuk menutupin belanja subsidi ini. Kita tahu bahwa perkembangannya itu sangat semakin meningkat dari tahun 2009 sampai 2014. Kalau teman-teman suka mengikuti perkembangan politik, inilah pada tahun di mana Presiden Joko Widodo belum memerintah. Tapi saat beliau memimpin kan berubah itu kebijakan politik anggarannya. Belanja subsidi digunakan untuk infrastruktur. Nanti mungkin di slide berikutnya, Bu Hilda. Nah, ini tadi subsidi bantuan sosial mungkin dia hampir sama gerakannya, karena memang ada kental aroma popularitas kalau untuk belanja subsidi sama belanja bantuan sosial ini, karena menyentuh ke masyarakat langsung. Nah, berikutnya, Bu Hilda. Nah, ini dia. Kita lihat bahwa belanja subsidi sama belanja modal. Saya asumsikan saja belanja modal ini belanja untuk infrastruktur ya. Nah, ini di situ kita lihat bahwa akhirnya pada tahun 2015 belanja modal yang berwarna oranye itu mengunggulin dari belanja subsidi. Di situ dimulainya janji Presiden untuk membangun infrastruktur ya. Lalu diikuti 2017-nya, tetapi mendekatin musim pemilu akhirnya kembali lagi ke kebijakan-kebijakan populer itu memberikan subsidi. Mungkin ini adalah apabila teman-teman rajin membaca data gitu, data deskriptif, bisa melihat fenomena apa yang terjadi pada tahun-tahun itu ketika ada pergerakan garis fluktuatif. Mungkin itu Bu Hilda. Mungkin terakhir Bu Hilda yang kembali ke slide yang pos sebelumnya, Bu Hilda, yang belanja subsidi tadi, yang ada BUN, bendahara, Menteri Keuangan sebagai bendahara umum. Nah, ini. Nah, kalau di pemerintah pusat itu, dana bencana itu adanya di pos belanja lainnya. Belanja lainnya itu ada pos cadangan untuk bencana. Jadi memang dia nggak terlihat, tetapi sebenarnya ada. Nah, itulah tadi ada tata kelola di sana. Kita menyampaikan bahwa kita alokasikan, tetapi bunyinya bukan dana bencana, karena sifatnya kan masih kontingensi. Kita sebutkannya belanja lain-lainnya itu. Mungkin pas kelebihan 2 menit saya, Bu Hilda, mungkin saya cukupkan sampai di sini. Mungkin
sesi berikutnya kita bisa saling interaksi, tanya jawab atau diskusi. Terima kasih Bu Hilda, Pak Muklis. Terima kasih Pak Eko. Adik-adik sudah bangun? Ya. Mungkin sedikit saya summary-kan gitu ya. Jadi banyak pertanyaan Pak Eko dari saya. Mungkin nanti sambil mengelaborasi dengan adik-adik. Jadi memang hibah ini ya berbeda dengan bantuan sosial. Tadi si Zulfa sudah membahasnya. Kemudian ada ini tadi terkait direktorat jenderal yang melakukan tugasnya masing-masing gitu ya. Nah itu nanti mungkin saya jadi bertanya, apakah setiap direktorat jenderal itu ada yang sifatnya revenue center, ada yang sifatnya cost center, atau bagaimana? Nanti mungkin adik-adik bisa nanyakan ini juga ya. Nah, apakah semua itu bertugas mencari seperti direktorat jenderal pajak, ataukah ada yang sifatnya hanya cost center? Nah, itu nanti adik-adik boleh mengelaborasi pertanyaan dari situ. Kemudian juga terkait beberapa subsidi, tadi ada 10 jenisnya, saya sendiri juga baru tahu gitu, oh ternyata kita tuh banyak hidup dari subsidi gitu ya, dan kemudian terasa. Ternyata hidup ini disubsidi, bahkan kereta api dan lain sebagainya. Tapi memang yang menarik adalah subsidi, ini Pak Eko, mungkin seperti pajak itu kan, dia justru tidak dikeluarkan dari anggaran ya, tapi kalau subsidi pajak itu sering disebut dengan hidden subsidy, dia justru seperti dibebaskan tapi sebenarnya subsidi. Nah itu nanti juga menarik tuh jadi diskusi kita siang ini. Nah mungkin yang terakhir tadi adalah yang bentuk-bentuk realisasi perkembangan, karena ada pasti ya kalau di pemerintahan itu kebijakan publik itu selalu berdampak pada keuangan kita, bagaimana kebijakan keuangannya itu selalu, karena politik anggaran itu selalu terjadi gitu ya. Nah mungkin itu, monggo Pak Muklis mau nambahkan summary-nya. Saya nggak usah banyak-banyak, nanti mahasiswa enggak tanya. Terima kasih. Adik-adik silakan kalau mau diskusi silakan raise hand. Tadi sudah nanya-nanya saya. Oke, Aditya. Monggo silakan, saya list dulu. Aditya Latif harus pakai on cam lah, on cam biar kita kenalan ya, biar kita kenalan. Saya catat pertanyaannya. Beda auranya. Nah, ini pemenang putra Bengkulu ya, dia Adit ya. Adit ya. Monggo silakan Adit bertanya. Saya catat pertanyaannya. Setelah ini Sylvia tadi sudah raise hand. Silakan menyusul yang lainnya. Ya, silakan Adit. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Terima kasih Pak Eko, materinya sangat menarik sekali. Izin bertanya Pak, pemberian subsidi yang pernah saya baca ini berdampak negatif Pak terhadap perekonomian dan pasar negara. Kalau misalnya kita melihat di salah satu negara itu kan ada Venezuela yang akhirnya bangkrut karena keseringan memberikan subsidi kepada rakyatnya, sehingga rakyatnya kan menjadi malas. Kalau misalnya kita lihat ke negara kita kan seperti pembantuan BLT dan sebagainya, itu Pak. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana sih negara kita mengantisipasi dampak negatif dari subsidi tersebut sehingga kemakmuran rakyat dapat terjaga di kemudian hari? Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Adit. Tuh Pak Eko. Ini calon politikus kayaknya ini. Silakan Pak Eko. Langsung jawab ya. Terima kasih Mas Adit, ini bagus sekali pertanyaannya, bahwa memang subsidi ini apabila tidak dikendalikan memang akan membuat kita terlena gitu. Jadi kemarin saya juga sempat membaca juga literatur dari Food and Agricultural Organization, bahwa penulisnya itu menyebutkan ini bahwa dia menyebutkan di situ bahwa subsidi itu delicate gitu, rapuh gitu, harus hati-hati gitu. Ketika kita terlalu memberikan banyak, dia akan merusak keseimbangan pasar tadi, seperti kata Mas Adit kan tadi, akhirnya membuat terlena, manja masyarakatnya, menuntut terus, padahal itu tidak disesuaikan dengan penerimaannya atau dari sumber untuk membiayai subsidi tersebut. Tetapi apabila tidak diberikan subsidinya, itu juga akan menimbulkan kegoncangan sosial. Kita tahu ketika ada pengumuman kenaikan harga minyak gitu kan, itu masyarakat waktu itu kan sampai berdemo menolak kenaikan harga subsidi. Tetapi yang perlu Mas Aditya tahu bahwa dalam mengolah fiskal itu kita harus selalu berpikir panjang gitu. Ada sustainabilitas di sana.
jangan sampai kita membuat ketidakadilan antar generasi. Kita menikmati subsidinya di hari ini, tetapi meninggalkan hutang atau menimbulkan beban di masa depan yang akan mengganggu generasi bangsa kita juga. Oleh sebab tadi mungkin ya saran saya dan Mas Adit juga mungkin bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman lain bahwa jangan sampai subsidi ini membuat kita terlena. Memang ada kewajiban negara untuk melindungi masyarakat atau rakyatnya, tetapi ya tadi saya jadi teringat literatur yang dari FAO tadi bahwa memang subsidi ini delicate ya, manis tapi rapuh gitu, membahayakan. Jadi harus betul-betul seimbang. Dan akhirnya kan kita terus memperbaiki cara-cara kita dalam menyalurkan subsidi. Yang di subsidi itu adalah benar-benar yang lemah, walaupun dalam proses penyiapan datanya itu harus bolak-balik gitu ya, harus dicek validasi terus, tapi setidaknya itu mengurangi celah apabila subsidi ini diterima oleh yang tidak mampu, diterima oleh yang tidak berhak. Mungkin itu saja dari saya, Mas Adit, pandangannya. Terima kasih banyak Pak atas jawabannya. Antisipasinya itu tadi Mas Adit kan, mungkin Mas Adit bisa membaca, mendengar bahwa negara kita ini sudah mulai memindahkan cara subsidi yang dari subsidinya komoditas ke subsidi by name, by address, perorangan. Lalu tadi mungkin saya punya datanya tadi Mas Adit, ini kan tadi saya hanya menjabarkan alokasi belanja subsidi itu hanya kepada 10 di tahun 2020 ini. Pada tahun-tahun sebelumnya itu subsidi itu ada untuk subsidi premium itu Mas Adit. Ya. Pada tahun 2014 itu baru premium dihilangkan. Jadi yang disubsidi hanya solar sama minyak tanah. Dan sudah minyak tanah ini kan ternyata sama solar ini kan harusnya kan ke industri atau ke rakyat kecil kan, tapi ternyata kan karena kelemahan dari subsidi komoditas itu kita tidak bisa mengontrol siapa yang menikmatinya gitu. Jadi antisipasinya seperti itu Mas Adit. Kita harus mengubah cara kita menyalurkan subsidi, dan juga terima kasih kalau masyarakat kita sudah semakin sadar bahwa ada hak-hak orang lain yang apabila kita ambil justru membuat kita nanti akan dipertanggungjawabkan di akhir. Kita harus bertanggung jawab di akhir nanti. Gitu. Mungkin ya kesadaran masyarakat sama cara di pemerintah untuk menyalurkan subsidi harus saling mendukung untuk memperbaiki bagaimana subsidi ini supaya tepat sasaran dan tepat manfaat. Terima kasih Mas Adit. Terima kasih banyak Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya tadi Sylvia ya. Sylvia, silakan Sylvia. Sudah raise hand tadi Sylvia. Ya Bu. Baik Bapak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Sylvia Rasa. Perkuliahan kita membahas mengenai manajemen bantuan sosial dan juga bantuan hibah. Untuk manajemen sendiri kan itu dimulai dari perencanaan hingga pengawasan. Kemudian yang ingin saya tanyakan untuk bagian pengawasan, ketika belum lama ini kan di Indonesia sendiri itu ada bantuan sosial untuk pandemi COVID yaitu berupa M. Nah, untuk pengawasan sendiri dari pemerintah itu apakah pemerintah itu hanya mengawasi uang tersebut sampai turun ke masyarakat, atau bahwa uang digunakan masyarakatnya? Contohnya, misalnya UMKM kan harusnya memang digunakan UMKM agar perekonomian tersebut bisa bangkit kembali. Akan tetapi seperti yang saya lihat di yang amati, itu banyak sekali masyarakat yang sudah menerima UMKM tapi tidak digunakan untuk UMKM atau urus usahanya itu, tapi malah digunakan untuk membeli barang-barang yang menurut saya itu bukan barang-barang primer, kayak misalnya rumah dan lain-lain. Sehabis uangnya habis, mereka kayak sambat gitu, nggak ada uang dan lain-lain. Nah, itu menurut Bapak bagaimana ya? Karena kan kalau digunakan seperti itu kan otomatis tujuan dari pemerintah juga belum bisa terlaksana secara maksimal. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Mbak Silvi. Jadi benar Mbak Silvi ya. Suasana ketika tahun 2020 itu, ketika kita baru pertama kali kena pandemi, makanya kita seperti kebakaran jenggot tuh.
kita semua alokasi, semua kita biayai, kita sampai menarik hutang, menerbitkan surat utang, karena memang kondisinya sedang emergency, gitu. Jadi memang harus dilakukan. Dan kalau saya boleh cerita di sini Mbak Silvi, itu memang untuk UMKM itu ketika di Pegadaian, saya malah baru tahu ternyata nasabah Pegadaian itu bisa mempercepat pelunasannya, bisa juga tidak. Jadi ketika pemerintah memutuskan untuk memberikan subsidi bunga bagi debitur per 1 April misalnya, pada saat pandemi tiba gitu kan. Tapi ternyata si debiturnya sudah melunasi. Akhirnya alokasi yang sudah disiapkan untuk membantu keringanan beban bunga dari debitur Pegadaian atau UKM tadi akhirnya jadi idle gitu Mbak Sylvia. Jadi memang ada kejar-kejaran waktu di sini Mbak. Ketika tahun 2020 itu situasi emergensi, semuanya butuh dibantu. Itulah akhirnya mengakibatkan distorsi data kan. Saya juga baru tahu ketika rapat ini kan, kebetulan saya ada ikut di belanja subsidi pemeriksaan dengan BPK ini, bahwa ternyata ada alokasi dana yang belum disalurkan, sudah ditarik dari kas negara tetapi belum disalurkan ke penerimanya, karena setelah dilihat ke dalam debiturnya ternyata sudah ada sudah melunasi pada tanggal per 1 April, tapi ketika kita minta datanya kan sebelum per 1 April atau setelah 1 April itu, jadi kita nggak pernah bisa memantau gitu. Ternyata tiba-tiba si debitur menyelesaikan kewajibannya. Kemudian untuk tahun 2021 ini juga pos belanja subsidi juga sudah mulai dikurangin lagi, Mbak Silvi. Jadi kemarin sudah kita lepas untuk menyediakan anggaran. Untuk tahun 2021 ini pelan-pelan kita perbaiki datanya sehingga dialokasikan dana subsidinya diturunkan dulu. Jadi mungkin caranya seperti itu, Mbak Silvi. Jadi ya untuk tahun 2020 memang ketika chaos ya seperti itu kondisinya Mbak Silvi, ya memang kita nggak bisa kendalikan di luar kontrol kalau ketika chaos kayak gitu. Jadi tapi untuk 2021 dan ke depan ini, apalagi kan di Undang-Undang Nomor 2/2020 itu, ke APBNP, situ kita sudah mengetatkan lagi disiplin fiskal kita, yaitu pada tahun 2023 harus kembali kondisi defisit APBN itu kembali ke 3%. Mungkin kan kemarin teman-teman bisa membaca bahwa di tahun 2020 defisit fiskal kita longgarkan sampai melewati 3%, padahal di Undang-Undang Keuangan Negara disiplin fiskal batasnya adalah 3%, tetapi di tahun 2020 itu kita sudah melewati sampai 5%. Bahkan 6%. Tapi untuk 2001 dan 2022 juga seperti itu proyeksinya. Tetapi akhirnya kita mencoba mengetatkan lagi, mencoba disiplin lagi, yaitu pada 2023 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 APBNP 2020 itu, di 2023 kita harus kembali ke 3% defisit fiskalnya. Semoga dengan adanya klausul tadi di undang-undang dapat dipahami dan dimengerti oleh tidak hanya masyarakat tetapi juga badan-badan pemerintah yang tadi pengguna anggaran di KL. Jangan sampai ketika defisitnya dilonggar ternyata KL, Pemda, kemudian BUMN karya itu malah secara jor-joran meminta tambahan anggaran. Itu akhirnya kita di Dirjen Anggaran ini juga mencoba untuk selalu mengingatkan kepada mereka bahwa kelonggaran disiplin fiskal itu hanya terjadi pada 2020, 2021, 2022. Untuk 2023 kita harus kembali disiplin, yaitu defisit APBN-nya 3%. Mungkin seperti itu yang bisa kami lakukan di Dirjen Anggaran mengenai pengelolaan APBN ini, Mbak Silvi. Terima kasih. Gitu Mbak Silvi, kelihatannya Mbak Silvi kalau nyalain video tadi langsung nggak stabil ya sinyalnya. Nggak apa-apa, terima kasih Mbak Silvi. Nanti kalau masih ada pertanyaan boleh silakan ditanya, konfirmasi kembali. Berikutnya ada Mas Imza, sudah raise hand, silakan Mas Imza.
Ya, permisi Ibu, Bapak, selamat siang sebelumnya. Penonton, nama saya Dinda. Saya ingin bertanya terkait tentang subsidi. Nah, baru-baru ini kan pemerintah merencanakan akan mengeluarkan subsidi untuk gratis ongkir menyambut hari Lebaran yang nggak boleh mudik gitu, Pak. Nah, yang saya ini, menurut Bapak, apakah kebijakan pemerintah atas subsidi ini apakah sudah tepat sasaran? Karena kita ketahui di marketplace sendiri ini banyak reseller itu yang jadi dari Cina, kayak dari luar negeri, sehingga di mana harganya itu lebih murah dan pembeli itu memilih untuk membeli di luar negeri yang lebih murah dan gratis ongkir, sehingga subsidi ini jatuhnya nanti tidak tepat sasaran, di mana pemerintah kayak mensasarkan kepada produk UMKM. Nah, yang saya tanyakan, apakah kebijakan ini sudah cukup tepat sasaran dan seberapa efektifkah subsidi tersebut, Pak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Imza. Nah, mungkin kami di pemerintahan sudah belajar seperti itu, Mas Imza. Kejadian seperti itu. Mungkin Mas Imza masih ingat ketika ada pemberian subsidi tiket pesawat terbang yang sebelum pandemi itu, bulan Januari sama Maret. Nah, itu kan kita sudah alokasikan itu. Ternyata kan tidak bisa digunakan karena mobilitas masyarakat kan dibatasi. Akhirnya kita harus menggeser anggaran yang sudah ada, yang sudah diperuntukkan untuk subsidi tiket pesawat tadi, Mas Imza. Mungkin untuk yang subsidi ongkir tadi itu, apabila nanti masyarakat atau perilaku belanjanya ternyata dilihat dari paket itu datangnya dari luar, ya bisa jadi nanti di tengah jalan itu bisa digeser anggarannya, Mas Imza. Jadi untuk belanja subsidi tadi itu pos-posnya bisa bergerak, Mas Imza. Jadi jangan khawatir, kita selalu mengevaluasi kebijakan-kebijakan pemerintah. Apabila dia tidak efektif, tidak tepat guna, itu otomatis akan digeser atau tidak dikurangin jumlahnya, Mas Imza. Kita blokir atau kita batasin lah gitu, Mas Imza. Tapi kalau misalnya memang dia kan suatu kebijakan itu tidak bisa langsung terlihat hasilnya dalam 1 hari atau sebulan, Mas Imza. Kita harus melihat kondisinya sampai triwulan minimal. Kayak kemarin ketika ada pembebasan ya, bukan subsidi, pembebasan PPNBM, pajak barang mewah untuk kendaraan bermotor, mobil 2000 cc ya. Nah, itu kan bukan subsidi, tapi pembebasan. Nah, itu memang belanja pemerintah nggak keluar, tetapi sama aja pemerintah kan nggak punya penerimaan. Jadi tetap aja pastinya tetap itu kebijakannya kita harus mencari yang mengefektifkan dan mengefisienkan belanja kita. Kalau Mas Inza tadi menanyakan tentang ongkir itu mungkin nanti selalu kita monitor terus, Mas Inza, perkembangannya. Karena kan kita tidak mungkin membiarkan kebijakan yang sudah berjalan, apalagi itu sasarannya tidak ke masyarakat yang mempunyai risiko sosial ya. Tidak seperti pemberian bantuan tadi yang seperti BLT itu. Nah, itu kan BSU, walaupun BSU, walaupun dia ada di lapangan ada deviasi atau ada melenceng, tapi setidaknya itu dari sekian banyak yang lolos itu pasti dari sekian banyak yang nggak tepat sasaran pasti ada yang menikmati juga gitu. Tapi kalau ongkir ini kan dia bukan, ibaratnya ketika dia mampu belanja, kita pikirnya hanya dua, dia pengusaha atau memang dia konsumen akhir gitu. Jadi selalu kita evaluasi kebijakan-kebijakan tersebut, Mas Imza. Terima kasih, Mas Imza. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mari, Pak, Bu. Jago belanja kayaknya nih Mas Imza ini ya. Saya aja belum tahu ada subsidi ongkir. Terima kasih, Mas Imza. Silakan berikutnya Mbak Rahmatila Anastasia. Saya tunggu ya, berikutnya lagi kita masih punya 40 menit. Monggo silakan, Tasya.
Selamat pagi, maksudnya selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak. Grogi, Pak, maaf. Terima kasih atas penjelasannya. Saya izin bertanya, bagaimana analisis anggaran kementerian atau lembaga untuk pengajuan subsidi tersebut? Dan apa indikatornya untuk merealisasikan subsidi yang diajukan oleh kementerian atau lembaga tersebut, Pak? Terima kasih. Ya, terima kasih. Tugasnya Pak Eko ini, tugasnya Pak Eko ini sebagai analis anggaran tuh kalau ada yang ngajuin subsidi itu diapain gitu. Ya. Nggak, silakan Pak Eko. Baik Mbak Tasya, untuk usulan subsidi itu biasanya kan kebijakannya itu tidak ini Mbak Tasya, nggak dari bottom up. Dia kebijakannya top down, pasti sudah dibahas di presiden atau di rapat kabinet atau enggak di level kementerian koordinator. Jadi tidak mungkin, sangat jarang ada usulan anggaran untuk subsidi itu munculnya dari KL atau dari bottom up. Jadi ketika ada dikeluarkan peraturan Menteri Keuangan tentang tata cara penyediaan, pembayaran dan pertanggungjawaban belanja subsidi tadi, itu tentu pasti sudah melewatin kebijakannya sudah sampai top level, Mbak Tasya. Jadi ya kalau misalnya, dan itu akan selalu kita cek cross kan dengan dampaknya Mbak Tasya, dampaknya ke perekonomian secara nasional gitu. Jangan sampai ya tadi itu kita sudah pernah belajar dari yang pemberian subsidi tiket pesawat terbang, lalu pemberian subsidi yang komoditas yang ternyata kan, lalu pernah juga disinggung oleh Presiden subsidi pupuk segitu banyak. Tadi mungkin Mbak Tasya melihat kan subsidi pupuk sampai puluhan triliun, tapi juga tetap impor juga kan. Nah itu juga pasti kebijakan subsidi ini tidak berdiri sendiri dia Mbak Tasya, pasti sampai ke Presiden, Kabinet, dan Kementerian Koordinator. Demikian Mbak Tasya, terima kasih. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, berarti top down ya Pak Eko. Jadi sekalipun subsidi itu pasti top down gitu ya. Dan Pak Eko berarti nggak pernah mereview ini terkait dengan apa sih proses yang dilakukan di bagian analisa anggaran tuh kalau seperti paling ini Mbak, ini Bu Wilda, kita lihat dari apabila dia masih banyak tidak disalurkan sampai ke penerima akhir. Artinya kan itu nanti ketika masuk di pemeriksaan akhirnya jadi sudah ada cadangannya, belanja subsidi sudah ada, cuma kan ternyata belum diterima, belum sampai ke penerima akhir. Jadi dia menjadi di laporan keuangan pemerintah pusat itu dia menjadi aset, dana yang sudah dilokalisir untuk pembayaran subsidi yang tadi belum selesai verifikasinya gitu. Nah, itu berarti nanti selalu seperti itu ya. Ya. Kita lihat apabila dia cadangan pembayaran subsidinya banyak, berarti kan mereka antara tidak mampu memverifikasi atau memang datanya sampah gitu, datanya banyak gitu. Dan double ya. Mungkin ada Hilda dan Nana gitu ya. Ada Pak Eko, ada Pak Agus gitu. Gitu. Itu biasanya kita lihat indikatornya dari situ. Ketika ada pemeriksaan dari BPK itu kita lihat kok ini tidak selesai gitu penyaluran subsidinya, kok malah jadi cadangan atau dari dana yang sudah dipastikan penggunaannya gitu, bukan menjadi belanja subsidi lagi gitu. Harusnya kan belanja subsidi sudah selesai gitu. Sudah. Di closing ya harusnya. Nah, udah closing, tapi kan ada cadangan itu. Tapi kan itu kalau indikatornya seperti itu Pak Eko, tantangannya kan jadi, sambil nunggu adik-adik ini nanya lagi, tantangannya kan jadi nanti mengada-adakan penerima ya, apalagi penerima itu cash misalnya, kecuali yang tadi transfer, kayak kami BSU itu kan memang 2020 banyak yang belum terrealisasi kelihatannya dari Kemenaker kan, akhirnya itu masih ada yang bermasalah gitu dana 2020. Nah tapi kalau dia yang barang
gitu ya. Itu jadi kalau indikator kinerjanya adalah ketersaluran tadi, ini banyak resikonya adalah data fiktif nanti malah yang mengada-adakan orang gitu. Mungkin Iya, itu gitu. Pak Eko lagi ribet lagi tuh. Itu biasanya itu PLN itu Bu Hilda kan, PLN Iya, kan iya. kemarin kan subsidinya kan untuk nggak hanya yang tegangan kecil aja, tapi Iya. kan sampai ke industri. Ya, benar-benar. Dibebaskan tuh, kasih subsidi yang udah Sayang, pertengahan kayaknya tahun 2.200 enggak, Pak? 2.200 enggak, saya enggak. Saya malah kena naik banyak banget pas lonjakan kemarin. Ternyata terus diturunin karena mereka enggak visit untuk meteran ya. Jadi kayaknya diambil batas atas. Monggo silakan, ada Dirga. Silakan Dirga. Jadi saya diskusi itu biar teman-teman memancing ininya ya. Oh, ini apa lagi, ini apa. Monggo silakan Dirga, boleh on cam dan on audionya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya juga senang sekali mendengarkan materi dari Bapak yang mengenai subsidi dan bantuan sosial. Tapi kali ini agak keluar dari materi yang dibahas, Pak, mengenai bantuan sosialnya, bukan di bagian subsidinya. Karena kan tema kuliah saat ini mengenai subsidi, Pak. Tetapi yang saya tanyakan ini mengenai bantuan sosial. Nah, pada era-era 2020-2021 ini kan marak-maraknya bantuan sosial yang dibikin pemerintah untuk masyarakatnya. Nah, lucunya di negeri ini ya Pak, malah hal ini tuh dijadikan kesempatan untuk pemerintah untuk meraup upah yang sedemikian rupa untuk kayak tidak bisa menjadikan tanggung jawab dirinya di dalam pemerintahan, Pak. Dalam artian mereka itu melakukan korupsi, Pak. Nah, sedangkan masyarakat itu kan sangat membutuhkan biaya tersebut, Pak, di kala pandemi ini, apalagi yang pada saat itu PSBB. Nah, masyarakat bertanya-tanya untuk dana yang dibagikan itu kan pada saat itu Rp600.000. Nah, padahal yang dibagikan ke masyarakat itu tidak setimpa dengan nilai uang tersebut. Itu kan menjadi lucu bagi kami yang melihat hal tersebut, Pak. Nah, yang menjadi pertanyaan, seperti apa sih yang harus dilakukan pemerintah itu untuk menanggulangi hal tersebut, Pak, agar tidak terjadi? Terima kasih, Mas Dirga. Ya, memang PR di negara dan bangsa kita ini seperti itu, Mas Dirga ya. Tanggung jawab sosialnya masih belum tumbuh bersama gitu, Mas Dirga. Kadang-kadang masih ada, kadang-kadang ini kan yang membuat sedikit turbulensi itu ya pengaruh politik itu, Mas Dirga kan. Ketika kita udah like, dislike, terus ternyata sudah, harusnya kan kalau saya secara pribadi nih Mas Dirga ya, ketika kita sudah menjadi pemerintah itu ya kita harus memang netral dan objektif gitu. Tapi kan kadang-kadang kan politik atau rasa suka ini kan atau rasa simpati ini nggak bisa kita bohongi itu Mas Dirga. Makanya kan mungkin kalau Mas Dirga umat muslim mungkin tahu gitu kan, bahwa walaupun kita tidak suka kita tetap berbuat adil kan. Mungkin dari karakternya gitu Mas. Kita memang harus memberi banyak pencerahan, seperti tadi yang kejadian yang keluarga yang menolak PKH ketika dia sudah mendapat penggantian penggusuran itu mungkin bisa kita tunjukkan bahwa ternyata kemuliaan itu lebih baik daripada menjadi pejabat tapi kerjanya memotongin fee bansos gitu. Jadi kadang-kadang kita itu harusnya lebih malu gitu sama yang berkarakter mulia gitu. Ya yang sulitnya memang itu Mas Dirga yang kita sebut dengan reformasi struktural itu Mas Dirga. Bahwa reformasi struktural ini tidak hanya kondisi sosialnya saja, sosial masyarakat, tetapi juga bagaimana antar individu masyarakat ini saling mengingatkan, menjaga dan tahu gitu mana yang benar itu dan mana yang buruk gitu. Jadi kalau saya ditanya
pendapatnya ya emang itu kondisinya mungkin mestinya yang nggak bisa kita hindari. Di mana-mana itu memang selalu ada, ibaratnya kalau di dalam statistik itu ada pencilan ya, ada pencilan, ada outliner gitu pasti ada, cuman ya kita mengurangin efeknya aja gitu supaya tidak terlalu besar yang outliner tapi besar yang positifnya gitu Mas Dirga. Terima kasih Mas Dirga. Oh, baik, berarti dari jiwa kepemimpinan mereka yang kurang ya Pak? Iya. Itu ya. Dari reformasi struktural ya Pak. Harus pendidikan, karakter itu susah kita karena kalau sudah dihukum kan sudah, negara kita ini juga udah melewatin bagaimana garangnya KPK kan, bagaimana penindakan korupsi kan, tapi ternyata kan tetap gitu saja. Akhirnya ya memang nggak bisa kita meminta orang lain untuk berubah, kita sendiri yang harus berubah sendiri. Mungkin itu Mas Dirga, terima kasih. Ya, baik-baik. Terima kasih, Pak. Saya nambahkan Pak Eko, ini makanya ini salah satu agen-agennya nih nanti untuk membawa perubahan struktural ya, yang udah belajar akuntansi sektor publik. Saya bilang nggak harus jadi ASN buat belajar akuntansi sektor publik, itu untuk mengembangkan bangsa tuh masih banyak PR-nya gitu. Ini agen ini angkatan pertama nih, jadi agen perubahan nih nanti harus ini. Jadi apa, budget watcher. Budget watcher, apapun ya. Jadi kalau di UGM kan ada yang ICW kan, ada budget watch-nya. Budget watch-nya. Boleh nanti. Artinya mungkin ini satu lagi yang perlu kita bahas baru Pak Eko ya. Kita masih sangat mengedepankan akuntabilitas keuangan itu ya, yang kemarin Pak Direktur Penyusunan APBN juga menyampaikan, dan masih sedikit melupakan akuntabilitas publik ya, akuntabilitas publiknya, artinya Rp1 itu kamu buat apa, apakah benar-benar itu untuk masyarakat atau enggak. Nah itu yang kadang-kadang masih WTP itu udah segala-galanya gitu. Padahal WTP itu masih segini untuk membangun bangsa gitu. Kesesuaian doang, kompatibel doang. Benar aja enggak gitu. Ya, itu yang teman-teman. Ibaratnya itu apa? Kita cuman betul cara memasangkannya, tapi tidak dalam menggunakan manfaatnya itu enggak benar. Nah, itu dia tuh. Kadang-kadang WTP itu udah segala-galanya, ternyata ya itu tidak bisa dipastikan nggak ada korupsi. Ya bilang tuh selalu saya ulang-ulang, belum tentu korupsi itu tidak ada hubungannya dengan WTP, saya bilang gitu. Itu Dirga ya. Wah, Dirga ini nanti sini di semua, ini angkatan pertama kami Pak Eko ini harus jadi agen perubahan nanti dimanapun mereka. Terima kasih. Monggo silakan, ada Yemi. Makasih ya Dirga ya. Yemima silakan. Ya Bu, Pak, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan, saya Yemima dari ASP 41. Saya izin bertanya ya Bapak, sebelumnya terima kasih atas materinya, sangat menarik dan sangat bermanfaat, dan juga ada informasi baru yang saya baru tahu Bapak terkait yang tadi penyaluran subsidi akan by name ya Pak. Ya. Direncanakan seperti itu Mbak. Nah yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana, saya masih belum tahu gitu Pak, penyaluran yang by name itu seperti apa nantinya, apakah nanti juga seperti penyaluran BLT sebelumnya, atau bagaimana jika seperti BLT itu kan tadi seperti yang disampaikan masih banyak yang tidak tepat sasaran juga gitu ya Pak. Mungkin ada yang pura-pura tidak mampu seperti itu. Lalu tapi masih banyak juga yang ternyata tidak mampu itu tidak terdaftar. Mungkin saya boleh sebut seperti yang tunawisma ataupun mohon maaf gelandangan seperti itu kan kalau ada batasan yang membuat mereka akhirnya tidak mendapat. Yang saya pernah baca Pak, itu salah satu contoh syarat penerima BLT itu kan jika tidak memiliki kartu penduduk itu dapat mendaftar jika berdomisili di desa tersebut dan menulis nama lengkapnya. Kalau seperti mohon maaf gelandangan ataupun tunawisma itu kan tidak punya domisili tetap seperti ini. Nah itu perlakuan untuk mereka bagaimana ya Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Yemima. Mungkin untuk yang masyarakat rentan tadi, yang risiko sosialnya tinggi tadi, itulah diperlukan dinas sosial dari Pemda Mbak Yemima. Selain itu ada dari pemerintah pusat kan ada Kementerian Sosial juga. Nah tadi itu yang by name by address itu mungkin Mbak Yemima bisa melihat sekarang kan ada webnya yaitu DTKS itu. Kalau sudah mungkin nanti sambil searching bisa nanti dilihat. Sekarang sudah bisa online tuh. Kemarin saya sudah coba-coba lihat itu bahwa kita bisa masukkan
provinsi, kabupaten, desa tuh, lalu nama kita. Coba nama saya ternyata muncul, bukan penerima manfaat, bukan PM di situ. Jadi nanti kontrolnya itu ya di masyarakat sendiri. Jadi selama ini kan bagaimana proses pembentukan data itu kan dari RT, RW, dari kelurahan. Nanti itu biasanya di dalam RT itu kan nanti ada yang komplain apabila ternyata tetangganya mampu tapi kok masih menerima. Itu jadi kita mengembalikan kontrol sosialnya ke masyarakatnya langsung gitu Mbak Yemi. Lalu untuk yang gelandangan, kemudian yang tadi seperti Mbak Yemi bilang itu memang kesulitannya ketika mereka ditarik gitu ya, kita bawa ke dinas sosial gitu kan, di panti sosial ini kan kadang-kadang ya ibaratnya kita sekolah itu Mbak, kan ada yang malas-malasan, ada yang mau berubah gitu kan. Ya, kembali lagi, ini kembali ke individunya, tetapi jangan sampai tadi yang outlinernya jadi banyak gitu kan. Jadi ya yang bisa kita lakukan sekarang ya untuk yang gelandangan itu dibawa ke panti sosial. Kemudian untuk yang data-data tadi itu kan sekarang sudah diberikan kemudahan bahwa kontrolnya nanti di masyarakat itu sendiri, kontrol sosialnya. Kemarin saya sudah coba itu dtks.kemensos.id itu. Ya, saya coba itu ada. Nah, sayangnya memang bukan nomor NIK itu Mbak Yemima yang dimasukkan itu, tapi yang dimasukkan itu nama di KTP sama provinsi, kabupaten, kota, desa. Kalau ada NIK itu kan sebenarnya kita sudah terdata gitu kok. Kalau single identity number itu kan sebenarnya sudah terdata gitu. Tapi ya itu tadi masyarakat kita 250 juta Mbak Yemima gitu. Mengelola data sebesar itu kan memberikan single identity number-nya aja juga kadang-kadang ada yang kelewat. Kadang-kadang ada yang sudah punya tapi ingin melakukan kecurangan supaya tidak terpantau. Kan sekarang kan kita buka rekening di bank kan selalu mintain PWP. PWP kan selalu patokannya sekarang NIK. Begitu juga ketika membuat SIM. SIM kan pasti pedomannya sekarang NIK gitu. Jadi nomor induk kependudukan itu sekarang yang menjadikan basis datanya. Semoga perbaikan administrasi kependudukan kita lebih baik Mbak Yemima. Jadi persoalan-persoalan sosial itu bisa kita kurangin dan ya kita maju bersama lah, sejahtera bersama gitu Mbak Yemima. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Begitu ya. Jadi memang PR-nya database lagi ya. Kayak di mana-mana kelihatannya tuh banyak masalah bisa terselesaikan dengan database gitu ya. Karena pada saling menjaga ini ya Bu Hilda ya. Pada jaga egonya gitu. Ya, padahal kalau integrasi itu luar biasa loh kalau menurut kan kadang-kadang ada yang nggak mau ketahuan kekayaannya Bu. Oh, saya mah nggak apa-apa, orang nggak ada ya. Kalau nggak dari aneh-aneh harusnya nggak ada masalah. Artinya memang PR besar itu lagi memang Kemensos itu biasanya sih apa ya kalau dibilang tuh posisi yang paling banyak bisa mengkorupsi di Kemensos itu kelihatan ya karena dia kementerian tersebut adalah banyak menyalurkan bansos dan subsidi dan lain sebagainya. Dan kalau database nggak bagus ya aduh luar biasa nih Bu Risma nih. Untuk kan sekarang datanya dibuka gitu. Jadi kontrolnya bisa dicek masing-masing masyarakat sendiri. Nggak perlu masukin nih Bu Hilda itu. Iya, nggak bisa ya. Sama alamat udah ketahuan tetangga kita. Iya, tetangga saya dapat PM apa nggak, menerima manfaat apa enggak gitu. Kok ternyata dapat terus gitu ya. ngepet. Nah itu menarik. Monggo Pak Muklis, ada ini adik-adik saya tunggu ya, masih ada 20 menit lagi kita manfaatkan, jarang-jarang loh saya juga banyak. Monggo Pak Muklis. Nah, mungkin ini Pak, karena tadi sudah banyak nyerempet bansos juga ya, bantuan sosial gitu. Kita juga pastinya dalam sekitar 3 bulan, 4 bulan terakhir ya, yang korupsi bansos yang sampai dengan 30-an miliar ya, nah itu. Nah, betul, itu ketahuan ya. Jadi kalau saya baca-baca itu kan di Undang-Undang Tipikor itu bahkan hukumannya sampai hukuman mati kalau itu yang dikorupsi, objek yang dikorupsi adalah untuk bantuan atas bencana gitu ya.
Tapi sepertinya kok itu tidak, iya, tidak memberikan apa ya, daya deterrent effect gitu ya untuk bagi para pelaku, sehingga tetap juga sampai 30 miliar itu. Nah, kemudian saya tuh sempat bertanya-tanya sebenarnya Pak, karena saya hubungkan dengan manajemen ya, bagaimana manajemen pengelolaan bantuan sosial itu, aturannya begitu ya, kemudian mekanismenya, sehingga kok bisa sampai ada kebobolan sampai dengan 30-an miliar gitu ya. Apakah memang ada kelemahan cukup mendasar di mekanisme pengadaan dan penyalurannya begitu ya, sehingga kalau kita lihat sekilas dari berita-berita itu kan sepertinya di proses pengadaannya ya Pak ya, proses pengadaannya yang kemudian ada kickback dan seterusnya begitu. Nah, mungkin seperti apa manajemennya? Manajemen ini kan mulai dari perencanaannya kemudian sampai di akhir itu ada pengawasannya gitu ya. Kemudian kalau yang sangat familiar itu misalnya konsep three line of defense. Nah, yang saya baca di beberapa aturan Kementerian Keuangan. Nah, mungkin hubungannya dengan bansos ini gimana Pak? Gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Muklis ya. Nah, justru sebenarnya jangan-jangan ketahuannya itu karena three lines defense-nya itu memang sudah bekerja. Jalan ya. Oh iya benar Pak. Karena harus ada orang dalam yang menceritakan keluar Pak Muklis. Tapi apabila semuanya sudah bersekongkol gitu ya agak susah gitu kan. Itu menurut saya sih ya secara pribadi, kejadian-kejadian pidana itu untuk yang korupsi itu sangat gampang sebenarnya. Asal ada yang diajak kerjasama ini mau melaporkan yang berbuat, sehingga ada whistleblower system. Kalau whistleblower sistemnya nggak berjalan kan, bersekongkol semua, ini yang agak susah. Tapi ya lambat laun pasti kan ini Pak Muklis, bangkai kan kalau ditutupin terus pasti akan terbuka terus, makin kecium baunya. Memang kita nggak bisa hindarin itu memang. Ada semacam godaan-godaan gitu kan. Makanya kami di DJA ini terutama Kementerian Keuangan itu whistleblowing-nya berjalan sistemnya gitu. Dan ada ini unit gratifikasinya juga. Jadi dan lingkungan pengendaliannya juga harus mendukung Pak Muklis. Jadi dari pimpinan juga melakukan, kalau memberikan teladan kan, terus mengingatkan peer-nya, mengingatkan bawahannya supaya mengendalikan diri gitu. Jadi hampir kalau kejadian korupsi itu kalau ketahuan dari penyidik itu ya, kalau dari sadap kan pasti itu Pak. Paling ya ada yang melaporkan. Paling itu Pak Muklis ya, menguatkan dari sistem whistleblowing-nya supaya bisa dicegah perbuatan-perbuatan melanggar pidana tadi. Mungkin itu Pak Muklis ya. Mungkin kita lempar ke adik-adik lagi nih Bu. Ayo silakan adik-adik, harus ada. Tadi sudah ada yang mau nanya. Oh monggo Sarah, silakan Sarah. Oh iya, mohon maaf Pak Eko dan Bu Hilda, saya mohon izin pamit duluan ya. Kebetulan ini jam 3, ada kuliah dosen tamu yang lain. Kebetulan sama-sama menggunakan Zoom, jadi mau potong dulu nggak ini? Pak Muklis nggak perlu ada? Pak Basuki atau adik-adik nyalain kamera dulu ya, Pak Muklis soalnya mau pamit. Mau ada agenda. Iya, emangnya saya ngajarnya sedikit, Pak Muklis banyak ngajarnya. Sampai sore Pak Muklis, sampai jam 7. Enggak. Langsung buka puasa di kampus, ada acara. Ayo, on cam. Nanti kita nggak bisa dosen tamu lagi kalau nggak ada mahasiswanya. Saya juga udah lama nih nggak lihat wajah-wajah ASP 42 nih. Belum dimulai, Bu Hilda, kuliah tatap muka. Katanya semester depan sudah hybrid, bukan blended loh Pak, hybrid. Oke, yang ini aja, yuk. Imza, Dirga, Sarah, Safina, Munsi, Salsa, yuk. Ini hanya 2 slide kok.
biar nanti Pak Muklis gak bisa ini proses administrasi. Lupita, Safina, Salsa, yuk sudah. Oke, sudah mayoritas sudah Pak, mungkin slide 1 udah bisa. Oke, slide 1 ya. 1, 2, 3. Sebentar. Ya, siap. Oke, ada Pak Basuki, siap Pak. Ada Pak Basuki, siap Pak Basuki. Ya, Pak kita Basuki. ini 1, 2, 3. Bentar, sekali lagi. Kita hitung lagi ya. 1, 2. Kayak bebas Pak Basuki ya. 3. Udah bebas banget itu Martini itu sambil tidur. Martini sambil tidur. Sinar rambutnya udah panjang sampai. Oke, monggo Pak Muklis silakan. Terima kasih banyak Pak Muklis. Terima kasih Pak Muklis. Pamit. Ya, Assalamualaikum. Dikit lagi kok. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita nggak keluar dulu loh teman-teman, kita belum kelar loh. Sarah silakan Sarah. Nggak apa-apa, nggak on cam kalau sinyalnya nggak stabil. Sarah. Oh ya, Bu Hilda tadi ada sisa 2 lagi berarti ya kotanya. Nanti dipilih siapa yang paling siapa yang pertanyaannya menarik ya tadi ya, udah saya catat ini. Tinggal 2 lagi. Tadi yang pertama Mbak itu ya. Yang menanggapi tadi perbedaan bansos sama subsidi. Iya. Monggo Sarah. Nih pertanyaan terakhir Sarah, silakan. Sarah. Ya. Silakan Sarah. Terima kasih Bu Hilda atas waktunya. Selamat siang Pak. Selamat sore Pak Eko. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam karena ada kendala sinyal sama kondisi rumah yang tidak memungkinkan. Yang ingin saya tanyakan itu dana bencana kan maksudnya ke komponen belanja lain-lain ya Pak. Kemudian dana bencana kan merupakan salah satu pengeluaran yang sifatnya mendesak dan tidak bisa direncanakan dari sejak awal. Nah, yang saya ingin tanyakan untuk alur proses pencairan dana bencana itu apakah ada alur khusus yang membedakan dengan alur proses pencairan belanja negara yang lain atau bagaimana ya Pak? Soalnya kalau misalnya mungkin sama kan biasanya kan alur pemerintah tuh kayak agak lama gitu ya Pak, kayak misalnya verifikasi, proses tanda tangan dan sebagainya. Nah, itu apakah ada alur khusus terkait proses pencairan dana bencana atau bagaimana Pak? Terima kasih. Terima kasih Mbak Sarah. Baik, ini untuk yang dana bencana ini Mbak Sarah perlu diingat bahwa pos anggarannya tidak hanya ada di belanja lainnya, tapi di Kementerian Lembaga yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana tadi. Ada juga dana di sana untuk dana bencana. Jadi ada disebutnya dana tanggap darurat. Untuk pencairannya sendiri sudah diatur dalam PP yang saya sampaikan di slide itu Mbak Sarah. Bahwa untuk yang sifatnya pencarian, penyelamatan korban, pertolongan darurat, evakuasi korban, kebutuhan air bersih, sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, penampungan sementara itu bisa langsung tuh Mbak Sarah itu. Itu dalam metode pengadaan itu bisa langsung menunjukkan langsung gitu. Jadi tidak perlu lagi proses pelelangan, nunggu penawaran gitu. Karena memang ketika diumumkan atau ditetapkan sebagai bencana, entah itu bencana daerah atau bencana nasional, maka pos alokasi dana bencana tadi itu bisa dikeluarkan. Tetapi untuk belanja yang tadi ada di dalam PP yang saya sebutkan, untuk kebutuhan sandang, pangan, kemudian kebersihan, selain daripada itu tentu akan mengundang pertanyaan dari pemeriksa. Jadi untuk pencairan dana bencana saya pikir itu sudah firm semua Mbak Sarah, dan kita sudah berkali-kali menghadapi bencana dan mencairkan alokasi dana bencana juga alhamdulillah
tidak bermasalah ya. Kecuali yang kemarin ini pun karena bencana non alam kan yang di Kemensos ini. Jadi ibaratnya itu membahayakan nyawanya itu tidak sedemikian cepat seperti ketika tertimpa bencana alam. Ketika bencana alam kemarin kan itu masih bisa dicegah dengan prokes, protokol kesehatan, bisa dengan dimasukkan ke isolasi mandiri dulu, karantina mandiri dulu. Jadi untuk yang dana bencana ini ada yang siap pakai, lalu ada anggarannya sendiri di Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Itulah yang unit atau otoritas yang diberi kewenangan untuk menggunakan dana bencana. Selain daripada itu tidak ada yang boleh. Itulah governance-nya untuk pencairan dana bencana. Mungkin itu Mbak Sarah ya. Jadi sudah jelas siapa unit yang mencairkan, lalu untuk apa digunakan, dan sumber dana bencana itu kan tidak hanya dari anggaran APBN atau APBD, bisa juga BNPB dan BPBD ini mengkoordinir penerimaan hibah dari masyarakat. Jadi bisa langsung disalurkan. Ya, mungkin Mbak Sarah bisa membaca cerita-cerita tentang penanggulangan bencana di Indonesia kan. Alhamdulillah kayaknya belum ada yang separah yang kemarin yang bencana bansos tadi kemarin itu. Bencana non alam yang COVID. Tapi kalau yang bencana alam itu kayaknya insya Allah masih nuraninya masih ada semua Mbak Sarah. Iya gitu Mbak Sarah ya. Jadi memang menarik sekali ya kalau ngomongin subsidi ini, aduh nggak ada habisnya ya Pak Eko ya. Karena kaitannya kemana-mana. Jadi governance juga gitu ya, governance tata kelola, kemudian manajemen pengendalian SPI-nya juga harus bagus gitu ya. Tapi menarik sekali materi. Monggo silahkan, masih ada satu pertanyaan lagi nggak? Kalau nggak ini saya closing nih. Dan nggak boleh terbuai dengan subsidi juga, Mbak. Nah, dia tuh. Kan tadi Mas Aditya tadi kan bilang sendiri langsung terbuai di Venezuela. Di Venezuela. Jangan berharap, jangan hidup berharap dari subsidi gitu ya. Mungkin itu. Masih ada pertanyaan? Irba nggak jadi nanya. Tadi katanya Irba mau nanya. Irba. Tapi katanya Irba mau nanya. Tapi kameranya belum. Ya. Mbak Wilda ini statusnya ini belum pegawai. Belum, kami PTNBH. Di UGM tuh hampir 40% pegawai PTNBH dosennya sekarang. Karena nggak kekejar pemberhentian pegawai itu kemarin. Kami di Prodi 12, yang dosen tetap 12, yang PNS 4. Jadi mayoritas suruh daftar PNS malah pada geleng-geleng. Malah pada geleng-geleng mending sekolah gitu ya. Karena kan kalau lagi sekolah tuh ribet, nanti harus, misalnya kemarin ada teman saya yang belum PNS tuh sudah jabatan fungsionalnya udah jalan. Pas PNS kan turun lagi. Nah, kalau saya mending nggak mau. Jadi pas PNS turun lagi. Dari nol. Fungsional terus. Mending saya udahlah yang fungsional aja. Itu sama aja kalau mau guru besar pun kalau nanti nyanda gitu tetap sama kan. Amin. Jadi teman saya itu amin katanya begitu. Kalau itu untung dia baru 1 level kan, jabatan fungsionalnya turun jadi 0 lagi dia. Jadi nanti serdosnya juga mundur lagi. Aduh, kalau saya udah terlanjur begini. Jadi itu kocokan tuh siapa yang mau daftar PNS biasanya pada geleng-geleng. Kayaknya kedepannya udah sama Bu Hilda perlakuannya. Sama, apalagi ASN, apalagi kalau nggak ada yang, nah itu dia tuh teman-teman nih jadi pada semangat. Itu kan udah disamakan. Iya. Kalau kami kebetulan hak dan kewajiban sama, artinya mau jadi dekan pun terserah, apapun sama gitu ya. Hanya memang bedanya itu tadi pensiunnya katanya. Kalau sekarang kan masih gitu kan. Tapi ya nggak tahu kan siapa tahun lagi tahun depan lagi seperti apa. Monggo masih ada pertanyaan? Kalau nggak ada saya tutup. Ini Pak Eko sedikit saya simpulkan memang terkait dengan manajemen subsidi dan bantuan sosial ini harus memang di awal perencanaannya top down sifatnya, ini kata kunci ya, yang dari saya juga baru paham betul gitu, ternyata dia sifatnya top down dan memang indikator kinerjanya adalah upayanya itu
realisasi gitu ya, artinya tersalurkan sesuai dengan yang membutuhkan, maka database itu menjadi hal yang penting untuk mensupport kegiatan bantuan sosial ataupun subsidi. Nah, subsidi itu ada yang by komoditas tadi, apalagi nanti dipindahkan ke by name by address, ini jadi menarik. IT database lagi yang perlu diperhatikan. Tapi satu pertanyaan saya Pak Eko, kalau di pemerintahan selalu berdasarkan undang-undang atau peraturan, tapi kan kalau akuntansi itu selalu substance over form. Nah, itu gimana itu? Udah nggak rule base lagi ya. Iya, akuntansi itu udah principle base gitu loh. Tapi di kita masih substance of, masih legalistic over substance ya kayaknya ya. Nah, ini adik-adik menarik ya. Masih ya. Pak Eko ya. Jadi karena memang kan pemerintah itu kan administrasi, hukum administrasi kan Bu Hilda. Hukum administrasi ya. Kan hukum administrasi negara. Jadi memang agak susah melepaskan pemerintahan itu dari hukum administrasi negara kan. Nah, memang itu mau nggak mau kita belajar akuntansi keuangan negara ini tetap belajar kebijakan publik. Supaya bisa combine. Betul ya. Berarti gimana yang combo yang enak kan Bu Hilda? Bisa semua KFC, ya. Bisa semua. Bisa semua kalau belajar akuntansi komersil sudah lulus ya, baik ya kebijakan publik itu seperti apa dampaknya pada keuangan negara, itu juga menarik ya. Dan nanti adik-adik ingat pesan dosen saya waktu kuliah itu. Kalau akuntansi itu cuman kalau ada salah jurnal paling kan jurnal penyesuaian. Tapi kalau akuntansi pajak salahnya saya harus ganti nominal rupiah gitu. Nah, itu dia. Ada ditajamkan lagi akuntansinya, mau pajak atau mau kebijakan publik. Nah, kami ngambilnya kan spesifik. Nanti baru konsentrasinya nanti mereka ada yang forensik dengan pemerintahan pendapatan daerah, analis pendapatan daerah. Mereka nanti pilih mata kuliah pilihannya, mau yang ke forensik. Kalau lagi. Ya, padahal udah D4 udah spesifik gitu ya. Dan nanti mereka akan pilih lagi yang passionnya suka ke audit, financial accountability kan. Kalau auditnya BPK itu kan akuntabilitas keuangan gitu ya. Padahal yang paling penting lagi akuntabilitas publik ini tadi ya Pak Eko ya. Jadi bagian anggaran itu yang paling ngerecokin banget kalau tidak terkait dengan subsidi dan bansos, mungkin paling nyoret-nyoretin anggarannya KL sama Pemda itu dicoret-coret gitu ya. Ini masuk akal apa enggak, ada inputnya cocok enggak, outputnya bagaimana, itu paling galak mungkin ya. Pak Eko termasuk nih salah satu analis anggaran yang bagian nyoretin anggarannya pemerintahan. Oke, terima kasih. Dari saya seperti itu, terima kasih sekali Pak Eko, mudah-mudahan semester-semester yang akan datang masih mau membantu kami gitu ya. Amin. Semoga jangan berhenti sampai sini Bu Hilda. Oh jelas. Kita komunikasi terus. Karena adik-adik ini nanti akan ada transfer ilmu. Betul. Dan mereka kan diciptakan tuh dari praktisi Bu Hilda. Biar tahu kondisi lapangan. Nah, makanya kalau saya kan bisanya baca buku, baca paper gitu ya. Saya nggak orang pemerintah, jadi nggak bisa cerita banyak. Paling cerita di UGM doang, kecil banget gitu loh. Cuma seujung kuku, masih banyak organisasi lainnya. Terima kasih adik-adik semua, selamat menyiapkan buka puasa. Pak Eko, terima kasih sekali sudah 15.15 ini saya tutup. Mohon maaf apabila banyak kesalahan yang kurang yang dari kami yang kurang berkenan. Nanti adik-adik yang dapat door prize ditunggu ya, seperti biasa. Kemarin sudah saya sampaikan loh Pak Eko. Oh, terima kasih Bu Hilda. Saya juga lupa ngasih tahu. Nambah-nambah pulsa. Iya, ini senang mereka ini langsung asik gitu ya. Nanti biasanya dari kelas saya juga ada gitu ya, dari Pak Eko juga ada. Terima kasih sekali teman-teman. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita dapatkan. Pak Eko mudah-mudahan juga punya pengalaman menarik ya dari mengisi kelas seperti ini, nggak bosan gitu. Biasanya baca anggaran doang. Terima kasih, makasih Pak Eko, adik-adik terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih Pak Eko. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Hilda. Mohon izin sampai ketemu lagi jika ada kesempatan ya. Siap Pak Eko. Terima kasih. Waalaikumsalam. Sore.